Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyada. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyitu salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'an isnani ahluhu wa maluhu wa yabqa wahidun amaluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Mukarram Al-Ustaz Soheh Bukhari, kita doakan panjang umurnya, sehat badannya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, dan dapat membimbing Majelis Ta'lim Al-Karamah. Yang sama-sama kita hormati akhina fillah Al-Ustaz Yan Faiz, akhina fillah Sahibul Bait Pak Wid, Bapak Iwan, begitu juga orang tua kita Bapak Wahyudi. Hadirin yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para hadirin semuanya. Pada malam hari ini kita Yaumul Duka Cita, Yaumul Hazan. Dan sebelumnya karena suasana masih suasana di bulan Syawal, kami ucapkan minal aidin wal faidin kullu amin wa antum bi khairin wa afiyah. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya pada kesempatan malam hari ini kita telah melaksanakan bacaan surah Yasin, tahlil, tahmid, dzikir, dan lain-lainnya yang tentunya kita mengenang orang tuanya dari saudara kita Bapak Uci Sanusi. Ibundanya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Ibu Nuni binti Bapak Saleh. Tadi pagi jam 6 dalam keadaan sakit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan adanya hal tersebut saudara kita mendapatkan satu duka cita, seolah-olah kita ini pun juga merasa bersedih, merasa duka cita. Bukan hanya cuma sebatas duka cita, bukan hanya cuma sebatas kita bersedih, akan tetapi kita ungkapkan dengan kalimat-kalimat doa-doa. Karena dengan adanya seperti ini adalah merupakan nasihat buat kita. Tadi pagi dipanggil mamanya Pak Uci, ibunya Pak Uci, Haja Nuni. Kita belum tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Ta'ala. Dan itu adalah merupakan rahasia Allah. Di mana kita dipanggil kita tidak tahu, dan lagi ngapain kita dipanggil kita nggak tahu. Ada yang tahu, saya nggak mungkin dipanggil lagi begini, lagi di sini. Kita tidak tahu, betul? Nah itu, makanya kalau emang orang tahu dipanggil oleh Allah Ta'ala, itu nanti kalau kata Pak Wahyudi itu punya ancang-ancang. Iya. Wah, saya ini seminggu lagi mau dipanggil. Saya perbanyak ke masjid, saya perbanyak istighfar, saya perbanyak la ilaha illallah. Itu rahasia Allah, tidak bisa. Rezeki, kematian, jodoh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas
Orang bila mana sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, yatba'ul mayyitu salah satun. Bila mana jenazah itu akan dibawa ke pemakaman, itu perpindahan antara alam dunia ke alam barzah. Kalau yang namanya pindah, itu pasti ada yang nganter, Pak. Misal begini, Bang Dadang, dia rumahnya tadinya di Kali Tinggi. Kemudian Bang Dadang dapat rezeki beli rumah di Medland. Bang Dang, ya. Bang Dang. Amin. Beli rumah di Medland. Ngomong sama tetangga setempat, Assalamualaikum, saya mohon maaf lahir batin. Saya mau pindah rumah, kalau saya ada kesalahan mohon dimaafkan. Begitu juga orang yang hidup pada saat disolatkan, bila mana jenazah ini mempunyai kesalahan, mohon dimaafkan. Begitu kan ya? Bila mana ada hutang piutang, nanti dihiwalakan kepada anaknya yang bernama si A. Begitu kan ya? Sama kayak orang pindah rumah, minta maaf, minta maaf. Mohon maaf ya kalau saya punya kesalahan. Setelah itu apa? Oh iya, sama-sama. Kapan pindahnya? Hari Minggu. Oh Minggu, kalau gitu saya nganter dah. Tuh diantar sama tetangganya. Diantar enggak? Diantar, kita nganter rame-rame. Pada saat kita nganter sudah sampai ke rumahnya, subhanallah, rumahnya luar biasa ya. Ada kolam renangnya, ada AC-nya, iya kan? Kenapa? Ya ini alhamdulillah berkat jerih payah saya bekerja, saya mencari rezeki sehingga terjadilah rumah ini. Tuh. Begitu juga pada saat waktu lagi kita masih hidup, baik dengan orang, tidak menyakiti, rajin bersedekah. Begitu berangkat ke pemakaman, diantar dengan ungkapan kalimat la ilaha illallah. Pada saat sudah sampai di rumahnya Bang Endang misalnya, sampai di sana, selamatan enggak? Selamatan. Selamatan apa? Pindah rumah. Benar? Iya. Biar supaya rumahnya ini berkah, ditempatinya, ada hoki bawa rezeki, ya kan? Tuh. Begitu. Nah, terus pada saat kita sudah mengantar ke rumah seseorang, atau setelah kita mengantar ke pemakaman, didoakan dan lainnya, dibacakan talqin, kira-kira kita balik lagi nggak ke rumah kita? Pulang nggak ke rumah kita yang ngantar? Kita yang ngantar ini, yang ngantar, kita yang ngantar nih, pulang ke rumah kita lah. Kagak mau, bagaimana kagak mau pulang? Masa iya dia nih ngantar di rumahnya, udah punya rumah, ngantar pindah rumah ke Medland. Begitu udah selesai, kita balik lagi ke rumah kita. Balik lagi kita ke rumah kita. Masa kita tinggal di situ ribet-ribetin? Iya kan, apalagi pakai nginep. Oh rumahnya enak ini, mantep ini. Wah ada kamar atasnya. Besok saya mau berenang besok. Saya nginep dulu di sini. Yang punya rumah resah nggak? Ya, sampai digaruk pala, udah gak punya kutu. Ya ilahnya orang pakai nginep lagi dah. Iya kan, pasti kita balik ke rumah. Masalahnya urusan dunia ini adalah urusan pulang pergi. Urusan dunia, urusan pulang pergi. Ini bapak-bapak dari rumah pergi kemari tahlil, ntar pulang apa agak? Mau ngapain di sini lama-lama? Iya kan, pasti pulang. Pasti pulang. Begitu juga orang mengantar apa? Mengantar orang yang pindah rumah misalnya. Begitu tadi mengantar pindah rumah, pasti nanti dia balik lagi ke rumah masing-masing. Begitu juga pada saat orang mengantar jenazah dengan kalimat doa-doa, agar supaya apa? Agar supaya jenazah ini yang tentunya mempunyai raudhah min riyadil jannah. Begitu diguru, begitu dimakamkan, didoakan, dibacakan talqin, diajarkan. Sama kayak orang yang baru dilahirkan. Perpindahan antara alam rahim ke alam dunia. Begitu lahir, brojol, nangis ke alam dunia, diajarkan juga. Dengan apa? Kuping kanannya diazanin, kuping kirinya dikomatin, mengenal kepada Allah. Begitu juga orang selesai dimakamkan, sebelum kita tinggal,
apabila datang kepada engkau dua malaikat, dan malaikat itu makhluk Allah, janganlah kamu gemetar, janganlah kamu itu merasa resah. Dia itu makhluk Allah. Apabila datang malaikat munkar nakir, dan mereka berdua bertanya, man rabbuka wa man nabiyuka, siapa Tuhan kamu, siapa nabimu, dan lain-lainnya. Orang yang beriman, orang yang rajin beramal soleh, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik tidak akan gemetar. Yatba'ul mayyitu salah satu, yang mengiringi jenazah itu ada 3. 2 apa? 2 itu nanti kembali ke rumahnya masing-masing. Saudaranya nganter pada saat dimakamkan, mobilnya yang mewah juga ngajak nganter, diboncengin tetangganya dan lain-lainnya naik. Ntar udah dimakamin tuh balik, semuanya ke rumah. Balik gak? Balik. Ahluhu wa maluhu, keluarganya dan juga hartanya balik. Fayabqa wahidun, yang tinggal cuma 1. Apa yang tinggal? Fa'amaluhu, amal perbuatannya. Subhanallah. Amal perbuatan manusia. Makanya di dalam kitab An-Nasaihul Diniyah ala Sahihul Ibad, yang karangan Imam Nawawi Al-Bantani, di situ menerangkan bahwa Luqmanul Hakim berwasiat kepada anaknya, ya bunayya, innana salah satu min aslas. Hai anakku, manusia apabila kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu terbagi 3/3. 3/3 dibagi menjadi 3. 1/3 sulusun lillah, 1/3 untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sulusun linafsi, 1/3 untuk dirinya. Wa sulusun lil judi, dan 1/3 untuk cacing-cacing tanah. Ma huwa sulusun lillah, kata anaknya nih kepada Luqmanul Hakim, hai ayahandaku, 1/3 untuk Allah itu apa? Sulusun lillah faruhu, 1/3 untuk Allah itu adalah milik Allah, adalah ruhnya. Nih kita berangkat dari rumah, setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah, kita bergerak, kaki kita melangkah. Begitu melangkah, kaki kita langsung lempangin motor, naik motor, ngegas. Sampai di sini, begitu ketemu saudara-saudara teman-temannya, senyum, mengucapkan kalimat salam, assalamualaikum. Yang belum ketemu lebaran, mohon maaf lahir batin. Bisa bergerak dan bisa melakukan aktivitas karena masih ada ruhnya. Karena masih ada ruh. Kalau nggak ada ruh bagaimana? Lalu loncat-loncatan kayak pocong. Nah itu, karena masih ada ruhnya. Itu pada saat diambil oleh Allah Ta'ala, ruhnya yang diambil 1/3. 1. Wasulusun linafsihi, dan 1/3 untuk dirinya. Apa itu untuk dirinya? Fa'amaluhu, amal perbuatannya. Amal perbuatan kita, dari mulai kita masih balik, berapa banyak ini kita lalai kepada Allah. Udah berapa banyak kita meninggalkan sholat, udah berapa banyak kita meninggalkan puasa. Masih ada kesempatan kita untuk mengqadha sholat kita, bayar utang kepada Allah Ta'ala. Masih ada kesempatan kita untuk apa? Untuk kita melaksanakan qadha puasa kita, selama masih ada ruh dan masih ada jasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasulusun lil judi, 1/3 untuk cacing-cacing tanah. Bila mana manusia sudah dimakamkan, kembali ke alam barzakh, sudah, yang orang kaya, yang orang miskin, yang konglomerat, yang cantik, yang ganteng, yang kurang ganteng, yang elek, yang begini, yang begitu, kalau sudah masuk ke dalam tanah,
itu adalah jatahnya cacing-cacing tanah, belatung dan lain-lainnya. Yang tinggal apa? Yang tinggal amal perbuatan kita itu namanya. Subhanallah. Dengan adanya pengajian Masjid Majelis Taklim Al-Karomah, bapak-bapak pada datang di sini. Ini Allah Ta'ala catat langkah kita. Langkah kita dicatat oleh Allah. Padahal kita nggak ngitungin langkah kita. Ngitungin nggak kita, Pak? Jangankan langkah kita. Saya tanya sama Pak Wahyudi, kancingnya ada berapa? Tahu. Kancing sendiri dia nggak tahu. Iya kan? Tapi Allah tahu. Allah tahu. Berangkat kita, begitu kita pakai baju, memasukkan sebelah kanan dan kiri kita ngancingin, itu sudah ada pahalanya. Kenapa? Karena kita akan melangkah untuk menuju ke tempat yang baik. Begitu juga sebaliknya. Malam minggu orang-orang pada ke pengajian, mana pada ke tempat kemaslahatan, dia malah belok ke sebelah kanan. Dia malah belok ke sini. Orang-orang malam Jumat Yasinan pakai surat Yasin, dia surat Yasinnya beda, berempat-empatan, pakai balok 6, balok 4. Itu idep itu pakai ngomong segala, mati lu. Idep, Pak. Geblek banget. Ya Allah ya Rasulullah. Tapi saya percaya. Wat bi sayyi'ata hasanatan taquha. Iringilah kebaikan burukan kamu itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga yang pernah kita lakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik ini akan dihapus, perbuatan-perbuatan yang tidak baik nanti dia akan dihapus kepada perbuatan yang tidak baik. Sehingga dengan adanya berkumpul kita di sini, kita mengenang al-maghfur laha almarhumah Ibu Hajah Nuni binti Bapak Saleh yang dimakamkan di Hargalis. Pada saat beliau mau berangkat haji, itu saya pernah ngisi walimatus safahnya di sana. Jalannya itu masya Allah luar biasa, melewati hutan jati dan lain-lainnya. Sehingga Pak Uci ini termasuk orang yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Makanya nih yang masih ada orang tuanya kesempatan, kalau bisa dicuci kakinya, cuci kakinya. Ya, untuk apa? Untuk bakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan adanya berkumpulnya kita, doa-doa kita, bacaan Yasin kita, ya Allah sampaikan kepada al-maghfur laha almarhumah Ibu Nuni binti Bapak Soleh, sehingga Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya, dan Allah tempatkan di Raudhah min Riyadil Jannah, dan yang ditinggalkan anak-anaknya, cucu-cucunya diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mendoakan kepadanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, biridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.